Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan sehat yang Allah taala berikan kepada kita semua senantiasa menjadikan kita semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat terus belajar, semangat menimba ilmu. Karena masa muda ini masa yang paling penting. Bagaimana nanti kalian semua di masa tua ini sangat ditentukan di masa mudanya. Kalau masa mudanya baik, insya Allah kedepannya jadi baik. Ya, betul? Tapi kalau masa mudanya kurang baik, maka khawatir nanti kedepannya jadi nggak baik. Syababaka qabla haramika. Jadi masa muda sebelum datang masa tua. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang paling terbaik, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin para santriwan dan santriwati yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Gimana kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Coba Ustaz tanya sekali lagi, gimana kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ini kalau pada semangat Ustaz jadi semangat jadinya nih ya. Baik, tema kita pada malam hari ini kita akan membahas tema tentang akhlak, ya. Kalau 2 pekan lalu kita membahas mengenai akidah, maka pada malam hari ini kita akan membahas mengenai akhlak, ya. Akhlak yang kita akan bahas itu adalah akhlak tentang ihsan, ya. Apa artinya ihsan? Berbuat baik, ya. Nah, orang-orang yang baik itu tidak akan pernah rugi. Kalian semua kalau berbuat baik, insya Allah tidak akan pernah mengalami kerugian. Kita saat ini menanam kebaikan, maka yang kita tuai pun juga adalah kebaikan. Tapi kalau yang kita tanam saat ini keburukan, maka yang kita tuai juga sebuah keburukan. Hal jazaul ihsani illa ihsan. Jadi tidak ada balasan kebaikan kecuali hanya kebaikan. Nah, jadi kalau kita baik sama siapa saja insya Allah disukai nama orang. Tapi kalau mohon maaf kagak pernah berbuat baik, ya, senangnya nyakitin orang, kira-kira ada nggak senang sama dia? Hah? Nggak ada. Ya. Tapi kalau orangnya baik, akhlaknya baik, santun, ya, kayak santriwan santriwati sini, masya Allah, ya, insya Allah kalian akan menjadi orang-orang sukses. Ustaz lihat nih, kayaknya nanti dari sini ada yang calon gubernur kayaknya. Insya Allah dari santriwan santriwati ini kayaknya ada jadi wali kota nanti. Kayaknya dari santriwan santriwati ini ada yang jadi presiden. Alhamdulillah, ya. Yang penting harus semangat aja deh bawaannya, ya. Makanya konsepnya adalah ihsan, ya. Selalu berbuat baik.
Karena kalau yang kita tanam saat ini kebaikan, pasti yang nanti akan kita terima juga kebaikan. Berbuat baik kepada siapa saja, ya, ya. Berbuat baik kepada guru, ya, kepada yang lebih senior dari kita. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih itu mengatakan, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wala yarham saghirana. Jadi bukan termasuk golongan kami, kata Nabi, orang yang tidak menghormati yang lebih senior dan tidak menyayangi yang lebih junior. Jadi kalau yang muda-muda, yang junior, tolong hormati yang lebih senior. Yang senior, sayangi yang lebih muda. Itu akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik, lawan kata ihsan itu apa kira-kira? Ihsan itu apa lawan katanya? Kalau ihsan berbuat baik, kalau lawan katanya berarti apa? Berbuat buruk. Berbuat buruk itu apa bahasa Arabnya? Coba, ya. Kalau yang bisa jawab nih kayaknya kasih hadiah nanti. Ya, coba. Siapa yang bisa tahu bahasa Arabnya lawan katanya ihsan itu apa? Ya. Mahat ini apa namanya? Mahat apa namanya? Nurul ihsan. Cahaya yang menebarkan kebaikan. Makanya antum semua ini orang-orang yang terus menebarkan kebaikan di mana saja. Berarti lawan katanya ihsan itu apa? 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 Coba angkat tangannya, angkat tangannya. Ihsan berbuat baik. Kalau lawan katanya apa? Ma diddu al-ihsan. Apa lawan katanya ihsan apa? Kalau sayyi'atun keburukan, tetapi berbuat keburukan, bahasa Arabnya apa? Kalau sayyi'atun hasanatun, ini ihsan ini. Ihsan berarti apa kira-kira? Gak ada yang jawab ya. Kalau gak ada yang jawab berarti gak dapat hadiah. Bahasa Arabnya lawan kata ihsan isa'atun. Ya, isa'atun. Dari kata asa'a yusi'u isa'atan. Ya. Apa bahasa Arabnya? Isa'atun atau isa'atan, itu masdarnya. Orang yang berbuat buruk pasti akan balasannya pun juga keburukan. Kita saat ini berbuat kejahatan sama orang, mungkin gak dibalas saat ini, mungkin akan dibalas mungkin pada suatu saat nanti, pasti balasannya sebuah keburukan juga. Itu sebuah sunnatullah. Kalau saat ini mungkin kita menanam keburukan, pasti yang kita tuai pun juga adalah kesengsaraan. Tergantung apa yang kita tanam dalam kehidupan dunia ini. Maka ihsan itu kata para ulama itu terbagi menjadi dua. Ya secara umum dulu ya, mana ihsan itu terbagi menjadi dua. Mana yang pertama, tolong ditulis semua. Mana ihsan yang pertama kata para ulama, yaitu ihsan fi ibadatil khaliq. Ihsan di dalam beribadah kepada Sang Pencipta. Anta budallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yara. Itu ihsan. Ihsan itu apa? Anta budallaha, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kalau engkau enggak bisa melihat Allah, yakin Allah selalu melihat dirimu. Itu namanya apa? Ihsan. Coba siapa yang bisa ngulangin tadi kalimat yang Ustaz sampaikan? Siapa yang bisa jawab? Coba al-ihsan apa? Ini dalam hadis Jibril. Ayo. Takun tarahu. Masya Allah. Mas muka? Mas muka? Oke. Man? Rizki Anugerah. Masya Allah. Hada ismun mumtaz. Masya Allah. Insya Allah saya kuno aliman. Ya. Aliman Rabbaniyan insya Allah. Ya. Baik. Tadi itu ihsan ya. Anta budallah, engkau ibadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya.
Jadi pas kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita sedang berada di hadapan Allah. Kalau kita sekiranya berada di hadapan orang yang paling kita hormati, pasti kita akan menjaga gerak-gerik kita. Kita akan jaga ucapan kita akan jaga perbuatan kita, karena kita berada di hadapan orang yang paling berwibawa. Ya. Fa illam takun tarahu, kalau engkau enggak bisa melihat Allah, dan memang kita enggak punya kemampuan melihat Allah Ta'ala, fa innahu yaraka, yakin Allah selalu melihatmu. Ini disebut dengan ihsan. Jadi walaupun enggak ada guru, enggak ada pengawas, harus kita tanamkan ihsan. Allah Ta'ala yang melihat kita, Allah Ta'ala yang mengawasi kita, ya. Apalagi di para santriwan santriwati harus belajar dari sekarang nilai ihsan itu. Jadi melakukan sesuatu bukan karena ada guru, bukan karena ada musyrik, bukan karena ada pimpinan kita. Jalankan sesuatu adalah karena semata-mata mengharap ridho Allah. Kalau itu yang kita biasakan ihsan, insya Allah kita akan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Kita seakan-akan selalu dimonitor, ya. Dimonitor itu apa nih? Dimonitor, selalu diawasi. Ini kalau usah kasih analogi sederhana. Kalau kita berada di satu ruangan, lalu di ruangan itu ada CCTV, kira-kira kita berani nggak melakukan hal-hal yang tidak baik? Berani nggak? Enggak. Kenapa kita nggak berani berbuat yang nggak baik? Karena kita diawasi. Allah Ta'ala mengawasi kita bukan 1 jam, bukan 2 jam. Allah Ta'ala awasi kita itu 24 jam. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan yang terucap, jangankan yang kita perbuat, yang baru terbersit di dalam hati kita juga Allah Ta'ala Maha mengetahui. Ini makna ihsan yang pertama kata para ulama, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ibadahlah engkau kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Tapi kalau engkau gak bisa melihat Allah, yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat kita semua. Makanya nanti ucapannya baik, perbuatannya jadi baik, sikapnya jadi baik. Karena kenapa? Dia yakin Allah Ta'ala selalu melihatnya. Ada sebuah kisah para santriwan santriwati di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini Sayyidina Umar ini setiap malam itu keliling kota Madinah. Dia cari bagaimana kondisi warganya. Namanya siapa khalifahnya? Umar bin Khattab. Nah, kemudian beliau melewati satu keluarga, ya. Terjadilah dialog antara seorang wanita dengan ibunya, ya, seorang wanita dengan ibunya. Nah, ketepatan rumah ini, keluarga ini, dia profesinya jual susu, ya, menjual susu. Maka kata ibunya, wahai putriku, besok pagi kita akan jualan ke pasar. Supaya mendapatkan untung yang besar, tolong susu yang bagus campur dengan susu yang tidak bagus. Ya, susu yang bagus dicampur dengan yang kualitasnya tidak bagus. Ya. Kata anaknya, wahai ibuku, ini dilarang oleh Sayyidina Umar Amirul Mukminin, gak boleh mencampur barang yang gak bagus dengan barang yang bagus. Kata ibunya, kan Umar gak ngelihat kita, Umar kan gak ngawasin kita, Umar kan gak menemukan kita berbuat seperti ini, ya. Apa kata putrinya yang solehah ini? Dia mengatakan, wahai ibuku, kalau Sayyidina Umar Khalifah Amirul Mukminin gak melihat kita pada malam hari ini, tapi yakinlah Tuhannya, Rabbnya Sayyidina Umar selalu mengawasi kita. Pejabat mungkin gak melihat kita, pemimpin mungkin gak melihat kita, guru kita mungkin gak melihat kita, musyrik mungkin gak mengawasi kita, tetapi yakinlah Rabb kita senantiasa melihat kita. Umar bin Khattab begitu dengar nih dialog seorang wanita dengan ibunya, dia luruskan ibunya dalam kesalahan itu, maka Umar bin Khattab buru-buru pulang ke rumah, minta salah seorang dari anak laki-lakinya kalau bisa nikahi itu wanita, ya, karena dia adalah wanita yang soleh.
Maka kemudian dinikahilah oleh seorang putra dari Sayyidina Umar bin Khattab, nanti kemudian melahirkan keturunan yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Ya, namanya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu ada keturunan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Ibu yang baik itu akan melahirkan anak-anak yang baik juga. Ibu yang salehah akan melahirkan anak-anak yang soleh. Jadi ini yang kita ambil pembelajaran dari makna ihsan. Jadi para santriwan santriwati harus belajar. Kita melakukan sesuatu bukan karena ada pimpinan, bukan karena ada guru, bukan karena ada musyrik. Jalankan sesuatu karena itu kebaikan. Cari ridha Allah. Ya, cari ridha apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian yang kedua kata para ulama, tolong ditulis. Ya, disebut dengan ihsan itu kata para ulama, yaitu ihsan yang terkait fi hukukil khalqi, yang terkait tentang hak hamba, hak para makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Badlu jami'il manafi min ayyi naw'in kana, yaitu memberikan manfaat untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ihsan. Memberikan manfaat untuk seluruh makhluk Allah. Berarti kalau yang namanya seluruh makhluk Allah Ta'ala, baik manusia, baik hewan, baik tumbuh-tumbuhan, kita harus bersikap berbuat baik. Kita punya kewajiban nggak berbuat baik kepada manusia? Punya kewajiban. Siapa orang yang paling kita berbuat baik kepadanya? Siapa? Birrul walidain, kedua orang tua. Setelah kedua orang tua siapa? Para muallim kita, guru-guru kita, para ustadz kita, para pembimbing kita. Itu. Karena para guru kita itu sama seperti orang tua. Setelah itu kepada siapa? Al-aqriba, kepada kerabat-kerabat kita, kakak, adik kita. Kemudian kepada siapa? Al-amam wal khalat, ya kepada paman, bibi. Kepada siapa lagi? Kepada sepupu, kepada ponakan. Itu harus berbuat baik kepada makhluk Allah Ta'ala yang lain. Kepada hewan wajib berbuat baik. Wajib berbuat baik. Mungkin masih ingat kisah apa yang terkait berbuat baik kepada makhluk Allah Ta'ala, kepada hewan? Kisah apa? Seorang wanita yang memberikan minum kepada seekor binatang yang sedang kehausan. Jadi ada seorang wanita dalam perjalanan mengalami kehausan. Kemudian dia turun ke bawah sumur, ambil air. Begitu dia naik ke atas sumur, dia mendapatkan ada seekor binatang yang sedang apa? Kehausan. Hampir-hampir hewan itu mau meninggal dunia. Maka kemudian wanita itu, kata Rasulullah SAW, dia turun ke bawah sumur, lalu ia isi sepatunya dengan air dan naik ke atas sumur, lalu memberikan minum kepada seekor binatang yang tadi kehausan. Karena perbuatan baik wanita ini, syakarallahu laha wa ghafarallahu laha, Allah Ta'ala berterima kasih kepada hamba tersebut, dan juga Allah Ta'ala mengampuni dosa dan kesalahannya. Masya Allah. Itu berbuat baik kepada binatang. Termasuk juga berbuat baik berikutnya kepada hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Di situ ada satu tempat kita tanam sesuatu, ada pohon yang bisa berbuah. Selama buahnya bermanfaat, menaungi orang, bikin teduh, pahala enggak? Pahala. Jadi nanti kalau kalian sudah selesai dari pesantren, ya mungkin di rumah punya lahan, ya, maka kalau bisa ditanamin tuh, tanamin apa? Pohon. Tapi kalau bisa pohonnya yang berbuah. Apa contohnya pohon yang berbuah? Rambutan. Apalagi? Mangga. Apalagi? Pisang, durian. Ya. Tapi jangan coba-coba duduk di bawah pohon durian. Ya. Lagi ngadem-ngadem di bawah durian. Itu apa namanya, buahnya jatuh, ketiban. Ya, lumayan nggak? Lumayan. Cuma kan ada istilahnya apa? Ketiban durian. Ketiban apa? Durian. Itu nggak kebayang ya kalau orang ketiban duriannya. Mestinya kalau orang ketiban durian sakit nggak? Tapi kenapa orang kalau dapat rezeki dia bilang, wah lagi ketiban durian. Kalau Ustaz mau nggak dapat durian tuh, ketiban durian nggak? Kalau makan durian, iya. Ya. Tapi kalau ketiban durian, Ustaz nggak mau. Ya. Di sini ada yang mau ketiban durian? Gak mau. Cuma itu kan jadi istilah ya. Kalau kita mendapat rezeki kita bilang apa?
ketiban durian. Ya, berarti wajib juga berbuat baik kepada apa? Kepada tumbuh-tumbuhan. Kalau ada pohon itu jangan ditebang, ada hutan jangan ditebang. Sekarang kan rusaknya dunia ini karena ulah tangan siapa? Manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampak kerusakan di bumi, kerusakan di laut itu karena ulah tangan siapa? Ulah tangan manusia. Maka tangannya jangan jahil ya. Jangan suka jewerin orang. Ya, ada suka jewer sini? Ada suka jewer? Jangan ya, jangan jahil tangannya. Gunakan tangan untuk kebaikan. Ya Allah, Engkau kasih kami lisan. Ya Allah, mudah-mudahan lisan ini berucap yang baik. Ya Allah, Engkau kasih tangan kepada kami, mudah-mudahan tangan ini adalah mengambil sesuatu yang baik. Ya Allah, Engkau kasih kepada kami kaki, mudah-mudahan melangkah kepada yang baik. Jadi selalu tujuannya selalu hal-hal yang baik yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Baik. Kemudian para ulama di sini mengatakan ihsan itu adalah, ya tolong ditulis para santri ya, bentuk-bentuk daripada ihsan ya. Jadi bagaimana sih perwujudan daripada ihsan itu ya. Pertama adalah ihsan, yang pertama itu adalah al-ihsan ilal walidain ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ingat orang tua segala-galanya ya. Ya, kalau orang tua sudah minta sesuatu kita jangan menunda-nunda, segera ya. Tong, orang tua manggil, "Tong kesini Tong, cepetan datang." "Neng kesini, cepetan datang." Kalau orang tua yang minta. Ini jangan sampai kalau temennya minta cepet banget, giliran orang tuanya minta ya, dipanggil sama orang tuanya males-malesan. Ini berarti adalah tidak menanamkan yang namanya ihsan. Ini berarti yang pertama, ihsan yang pertama adalah lil walidain, ihsan kepada kedua orang tua. Ihsan kepada orang tua ini adalah kalau mereka hidup kita doakan, ya Allah mudah-mudahan mereka diberikan umur yang panjang, diberkahi umurnya. Coba Ustadz mau tanya, siapa yang hari ini udah doakan orang tuanya? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Yang lain gimana? Siapa yang hari ini telepon orang tuanya? Angkat tangannya. Gak ada yang HP. Ya Allah, tak gak ada HP ya. Tapi insya Allah deh, kalau di pesantren itu memang nggak boleh HP. Kalau ada HP kagak belajar nanti. Ya. Baik, siapa minimal yang hari ini doakan orang tuanya? Angkat tangannya. Habis subuh doain, habis zuhur doain, habis asar didoain, maghrib didoain, isya juga didoakan. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi. Itu kalau sudah meninggal dunia. Ya siapa tahu ada yang sudah meninggal dunia orang tuanya. Kalau masih hidup kita doakan, ya Allah berikanlah keberkahan umur kepada beliau. Ya Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Jadi itulah yang menjadikan orang tua diangkat derajatnya nanti di alam kubur. Kalau kita doakan Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tapi kalau orang tua belum meninggal dunia jangan didoain kayak gitu. Ya, kalau orang tuanya masih hidup jangan didoain Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa. Karena doa ini untuk siapa? Orang yang sudah meninggal dunia. Baik. Kemudian bentuk berbuat baik yang kedua, silahkan ditulis, berbuat baik kepada al-yatama, anak yatim. Berbuat baik kepada orang-orang yang lemah, fakir, miskin. Sampai Rasul mengatakan, hal tunsaruna illa bidu'afaikum. Kalian itu ditolong oleh Allah karena doa-doanya anak yatim, karena doanya anak fakir miskin. Masya Allah ya, didoakan sehingga kita diberikan kemenangan oleh Allah SWT. Jadi sampai dikisahkan dulu Sayyidina Umar kalau mau berperang itu beliau selalu minta doa dari anak-anak yatim, selalu minta doa dari orang-orang lemah.
Karena kenapa? Beliau yakin Allah Ta'ala akan turunkan doanya, turunkan pertolongannya ketika beliau didoakan oleh orang-orang yang lemah. Berarti sebenarnya hidup ini dikasih kita ini perbedaan oleh Allah Ta'ala. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang kaya, ada yang miskin, supaya saling memberi manfaat. Orang yang mampu dengan hartanya berbuat baik, orang yang fakir dengan doanya akan berikan manfaat bagi orang-orang yang kaya. Sehingga paradigmanya, mohon maaf, perlu kita pahami ya. Yang mengucapkan terima kasih sebenarnya bukan hanya yang memberi. Ya, mohon maaf, bukan hanya yang menerima, tetapi yang memberi juga harus ucapkan terima kasih. Selama ini kan kalau orang yang menerima yang ucapkan terima kasih, kata Sayyidina Ali, alal ghani ayyashkural fakir. Ya. Jadi orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu itu berterima kasih kepada siapa? Yang fakir. Karena kenapa? Kalau nggak ada orang fakir, tidak ada pintu sedekah. Kalau ada orang yang fakir, nggak ada pintu berbuat kebaikan kepada mereka, sehingga ditutuplah kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu pernah terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz, orang mencari orang yang terima zakat, nggak ada yang terima. Orang mencari yang terima sedekah, nggak ada yang terima. Sehingga orang saat itu tidak ada pintu kebaikan berupa sedekah dan zakat. Itu hanya terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Maka kita biasakan kalau kita berbuat baik kepada orang, jangan pernah merasa harus orang yang terima mengucapkan terima kasih. Kita yang berbuat baik juga mengatakan terima kasih. Itu pintu kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu kajian akhlak yang bisa kita bahas pada malam hari ini dari kitab Mausu'atul Akhlak. Mudah-mudahan ya tentang ihsan ini kita bisa pahami ya, kita menjalankannya dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan nilai-nilai ihsan ini selalu ada di dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang semangat dalam thalabul ilmi, semangat ibadah, semangat belajar, dan insya Allah mudah-mudahan kalian sukses dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sebelum kita tutup, kalau ada yang mau bertanya, Ustadz kasih kesempatan ya. Siapa tahu ada pertanyaan, ada yang mau sharing, silahkan ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya ya. Ayo tanya. Yang bertanya kayaknya dapat hadiah nanti. Baik. Yang bertanya dikasih hadiah. Baik, silahkan, ada yang mau bertanya, silahkan. Ada yang mau bertanya? Ini kayak pada paham semua nih santri tadi. Ya. Kalau kata orang Arab gini, kullu labibin bil isyarati yafhamu ya. Orang yang pintar itu cukup dengan isyarat udah paham semua nih. Ya, ini orang pintar semua berarti santriwan-santriwati ya. Baik, ada yang mau bertanya? Mungkin di luar tema juga silahkan. Ismuka? Masmuka? Wildan. Min aina anta? Min Bekasi. Aina Bekasi? Bekasi ada di Masabi Jati Bening, Jati Makmur. Aina fi Bekasi? Haji Kunir, Masya Allah. Tafadhol, Isam. Tadi kan baru disebutin contoh berbuat baik sama hewan. Iya, hewan. Ini mau nanya contoh berbuat baiknya pada tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan, cara berbuat baik kepada tumbuh-tumbuhan itulah tidak menebang pepohonan, tidak merusak hutan, ya. Atau cara berbuat baik yang terkait tentang tumbuh-tumbuhan, menanam sesuatu yang bisa memberikan manfaat, ya. Kita tanam tadi pohon buat rindang, atau kita tanam pohon, ya, kemudian buahnya dimakan oleh orang, kemudian dimakan oleh burung misalnya, kata Nabi itu sudah terhitung sebagai sedekah. Itu cara berbuat baik kepada apa? Tumbuh-tumbuhan. Bahkan Rasul mengatakan, kalau sekiranya besok pagi itu adalah hari kiamat, lalu di tangan kita ada benih, apa kata Rasul? Falyagris, hendaklah dia tanam, dan itu mudah-mudahan menjadi amal soleh kita nanti bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbuat baik itu luas, bukan hanya kepada manusia, tapi bisa kepada makhluk Allah Ta'ala yang lainnya, kepada hewan, tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Paham? Baik. Al-akhar, fadali. Irfa yadaik.
Ismuki? Ismuki, masmuki? Man? Ririn. Min aina anti? Min Bekasi. Aina fi Bekasi? Fi Bantar Gebang. Fi Babelan. Hada Babelan, hada qarib Wisma Asri ya, Wisma Asri nah. Hada Torik ila Muara Gembong. Arif hada ya. Torik ila Muara Gembong aja. Tafadhal, hada Bekasi Asy-Syamaliyah Syekh. Ya, Bekasi Utara ya maksudnya ya. Betul ya? Bekasi Utara. Ya, tafadhal is'al. Iya. Kenapa anak yatim itu nyebelin? Coba angkat tangannya anak yatim dulu ya, anak yatim angkat tangan, anak yatim. Yang anak yatim. Jadi sebenarnya anak yatim itu kenapa nyebelin? Dia adalah butuh perhatian. Makanya kalau ada anak yatim, ada yang ngasuhnya, ada yang memperhatikannya, ada yang ngurusnya, insya Allah jadi lebih baik. Coba kalau nggak diurus di sini, wah lebih nakal lagi, lebih nggak keurus lagi gitu ya. Alhamdulillah bisa tinggal di pesantren, dibimbing, diajarkan, ya, karena apa? Membutuhkan perhatian, ya. Insya Allah mudah-mudahan anak yatim sini, insya Allah anak yatim yang soleh, ya, anak yatim yang baik semua insya Allah, ya. Dan kita doakan mudah-mudahan nanti kalian semua jadi orang sukses. Nah kalau sudah sukses jangan lupa, ya, jangan lupa kepada orang-orang yang pernah memberikan kebaikan kepada kita. Karena Rasul mengatakan malam yashkurin nas lam yashkur lillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia maka belum dinamakan bersyukur kepada Allah. Nanti kalau sudah kalian sukses, tolong jangan lupa ya pesantren Nurul Ihsan, ya datang ke sini silaturahmi, datang kunjungin ke sini, ya. Siapa tahu nanti bisa ngabdi gitu ya, insya Allah. Ya, baik. Yang lain silahkan. Al-akhar, tafadhal. Ismuka ya akhil aziz. Luqman, masya Allah. Suratul Quran Al-Karim ismu Luqman. Allah. Wa iz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunay la tusyrik billah inna syirka la dhulmun azim. Tafadhal Luqman. Luqman min aina anta? Min Serang ya, Serang. Ya, min Serang Banten ya. Tafadhal fi su'al. Baik. Di dalam mazhab Syafi'i, ini dalam mazhab Syafi'i, apabila imam misalnya bacaannya tidak sesuai makharijul hurufnya, tajwidnya tidak sesuai dengan tahsin Al-Quran, maka kita boleh mufaraqah dari imam. Ini dibahas dalam fatwa Al-Madzhab Asy-Syafi'iyah. Dengan cara kita niatkan berpisah dari imam dan kita lanjutkan salat sendiri, ya. Tetapi riwayat yang lain dari para ulama mazhab selain mazhab Syafi'iyah, kita tidak mengapa ikut bersama imam walaupun bacaannya misalnya ada kekurangan, maka yang menanggung itu adalah imam bukan makmum. Ya. Makanya jadi imam itu punya kriteria. Siapa yang jadi imam? Ya ummun nas aqra'uhum li kitabillah. Siapa yang paling bagus apanya? Bacaan Al-Qur'annya, fasih bacaannya, makharijul hurufnya bagus, suaranya bagus. Itu yang paling pertama. Apabila bacaannya semua bagus, sama semua bacanya bagus, yang dipilih yang kedua a'lamuhum bis sunnah. Siapa yang lebih paham tentang sunnah Nabi? Siapa yang paling banyak menghafal hadis Nabi? Kalau sunnahnya sama-sama dia pahami sunnah Nabi, fa'aqdamuhum hijratan. Siapa yang lebih awal berhijrah di jalan Allah? Ini terjadi tentu di zaman Rasulullah SAW. Kalau sama hijrahnya di masa Nabi, maka yang keempat kriterianya adalah
aqdamuhum atau akbaruhum sinnan, siapa yang lebih senior di antara mereka. Berarti siapa yang lebih tua. Berarti yang paling banyak hafalannya, paling bagus suaranya, kemudian yang paling banyak memahami hadis Rasul atau menghafal hadis Rasul, yang paling pertama kali hijrah, dan yang keempat adalah siapa yang lebih senior di antara mereka. Berarti jadi imam itu bukan suatu yang ringan, harus mengikuti kriteria yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Fadhil. Iya, keluar dari jamaah, kita sholat sendiri aja. Gerak sendiri kita geraknya, ya. Jadi kita mufaraqah bersama imam. Tetapi fatwa itu sekali lagi hanya di dalam al-madzhab asy-syafi'iyah. Ya, seperti disebutkan dalam Fathul Mu'in, ya, atau di dalam Matn Abi Syuja' itu juga disebutkan tentang mufaraqah ketika imam itu adalah bacaannya tidak bagus atau tidak sesuai dengan kaidah tajwidul Quran, ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain, tafadhal. Fi akhar. Ada yang lain? Ada yang lain? Baik, fadhal. Ismuk? Hawari. Masya Allah, fadhal. Min aina anta ya akhi? Hah? Hada min huna. Masya Allah. Hada. Masya Allah, baik. Haza ibnu Yusuf, ibnu, masya Allah, khair. Haza as-sani, haza, masya Allah. Fadal, is'al. Izin bertanya mengenai ihsan al-yatama. Mengenai semisal ya kita kan hidup di lingkungan anak yatim. Baik. Saya sebagai misalkan ini musyrik. Misalkan reguler ya. Jadi apa? Kan ada reguler, ada anak yatim. Iya. Jadi, kan dalam Islam itu orang yang memakan harta anak yatim itu kan zalim. Dosanya besar ya. Baik. Misal saya kan di sini kan sehari-harinya itu bersama anak yatim. Baik. Lalu beras yang dari donatur anak yatim itu kan dimasak bersama-sama. Nah saya misalkan ikut memakan bersama anak yatim tersebut. Apakah itu termasuk dalam kategori? Dalam kategori. Baik, perlu kita pahami dulu ayatnya. Konteks ayat mengenai memakan harta anak yatim itu terkait seorang yang mengurus anak yatim yang punya harta warisan. Ya, misalnya ini ada anak yatim, ya, ketika meninggal orang tuanya diurus oleh pamannya. Anak ini kan kalau kecil belum balik, belum boleh menerima harta. Dipeganglah harta warisnya itu oleh siapa? Oleh pamannya. Kemudian pamannya mengambil hak daripada anak itu yang disebut dengan alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Ya, itu yang namanya berbuat zalim. Tetapi kalau misalnya seseorang berada dalam satu lingkungan, ya, bersama anak-anak yatim, kemudian ada mungkin donatur yang memberikan untuk pesantren itu, ya, dan diberikannya memang secara umum, ya, kecuali kalau memang istilahnya terpisah, ya, ini yang untuk umum itu anak yatim. Tapi kalau dia diberikan secara umum lalu kemudian dimasak secara bersama-sama, baik itu reguler atau anak yatim, maka itu dia termasuk dalam kategori innama ya'kulu alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, tidak. Karena itu asbabun nuzulnya itu adalah orang yang diberikan ngurus harta warisan anak yatim, lalu dia menghabiskan harta yatim sehingga dia tidak mendapatkan haknya si anak yatim ini yang dimasukkan dalam ayat itu. Tapi kalau misalnya kita hidup bersama anak yatim, lalu dia makan bersama dengan mereka, maka tidak masuk dalam kategori itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, afwan, barakallahu fikum. Fi akhar, ada yang lain? Aina al-akhar? Ya akhawat. Akhawat. Fadhal ya akhawat. Ayah. Akhawat ada enggak? Nah. Fadhal. Ada? Ada, silakan.
Baik, kalau nggak ada kita cukupkan ya. Insya Allah ini kayaknya santriwati ini udah pada paham semua. Ada yang mau nanya nih, angkat tangannya, silakan. Fadal. Ukhti, fadal hazan. Irfa yadaik. Ya. Baik, Mas Muki. Ismi Fatimatuz Zahra, masyaallah, bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, bintu Rasul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masyaallah. Fatimatuz Zahra. Ya. Min aina anti ya Fatimah Zahra? Bekasi aina? Jati Asih. Hada qarib Jati Asih. Hada qarib Jati Asih. Ya, qaribun jiddan. Ya. Apa qaribun jiddan? Apa qaribun jiddan? Dekat sekali. Baituki qaribun jiddan. Ya. Tafadhal, Isa. Terus Hafalan hadisnya banyak. terus yang lebih tua kan. Iya. Tapi misalkan yang lebih paham itu yang lebih kecil, yang belum balik. Baik. Boleh yang menjadi imam anak laki-laki yang belum balik, itu boleh. Asal bacaannya bagus, tajwidnya bagus, boleh jadi imam dan sah sholatnya. Misalnya kayak Ananda ini nih, 1, 2, 3, 4, 5 nih. Ini kan belum pada balik ya? Belum kan? Belum balik kan? Belum balik kan? Bacaannya cakep, bagus baca. Boleh nggak jadi imam buat kita? Boleh. Ya, ya. Selama dia juga memahami tata cara sholat. Tapi kalau anak masih terlalu kecil, berusia 4 tahun, bacaannya cakep, tapi begitu jadi imam, Allahu Akbar, dia jalan ke kanan, jalan ke kiri, nah itu nggak sah sholat. Nah, udah anak yang mumayyiz, anak yang mendekati usia balik dan sudah mumayyiz, maka boleh jadi imam. Ini terjadi pada sahabat-sahabat Nabi SAW dahulu. Ada yang masih kecil belum balik tapi bisa jadi imam. Ya. Baik, mungkin naktafi bihazal qadar. Insyaallah kita akan ketemu ba'dal usbu'ain, setelah 2 pekan ke depan. Insyaallah kita bahas 2 pekan ke depan itu tentang akidah. Jadi malam ini tentang akhlak. Jadi berselang-seling ya. Akidah, akhlak, akidah. Insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala kuatkan akidah kita dan memperbagus kita punya akhlak ya. Mari kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.